Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana jika suatu hari nanti kita terbangun dan dunia sudah tidak sama lagi? Pertanyaan ini ternyata bukan hanya milik kita di zaman sekarang. Jauh di masa lalu, para sahabat Nabi yang mulia juga pernah membicarakannya. Mari kita telusuri kembali salah satu momen penting itu. Sebuah diskusi yang tercatat dalam hadis sahih dari sahabat Hudzaifah bin Asid al-Ghifari. Suatu hari, ketika Nabi Muhammad SAW sedang bersama para sahabatnya, beliau mendapati mereka sedang berbincang-bincang. Dan beliau pun bertanya, "Apa yang sedang kalian diskusikan?" Para sahabat menjawab, "Kami sedang membicarakan tentang hari kiamat." Mendengar jawaban itu, Rasulullah pun menjelaskan sesuatu yang sangat penting. Beliau bersabda bahwa kiamat tidak akan terjadi sampai muncul 10 tanda besar sebelumnya. Ini bukan tanda-tanda kecil yang mungkin sudah sering kita dengar, melainkan 10 peristiwa dahsyat yang akan mengubah wajah dunia selamanya. Tanda pertama yang beliau sebutkan adalah munculnya ad-dukhan, yaitu kabut atau asap tebal yang akan menyelimuti bumi. Bayangkan, sebuah kabut misterius yang begitu pekat menutupi pandangan dan membuat semua orang merasa sesak. Para ulama menjelaskan, kabut ini akan membuat orang-orang beriman merasa seperti pilek ringan. Sementara bagi orang-orang kafir, rasanya akan sangat menyiksa. Ini adalah peringatan pertama yang sangat nyata dari Allah. Setelah itu, akan muncul sosok yang paling ditakuti, yaitu Dajjal. Ia adalah seorang pembohong besar yang akan mengaku sebagai Tuhan. Dia diberi kemampuan luar biasa untuk membuat tipu daya yang sangat hebat. Dajjal akan membawa sesuatu yang tampak seperti surga dan neraka, padahal surga yang ia tawarkan adalah neraka, dan neraka yang ia perlihatkan adalah surga. Ia akan berkeliling dunia dengan sangat cepat, menebar fitnah terbesar dalam sejarah manusia. Hanya orang-orang yang teguh imannya yang akan selamat dari tipu dayanya. Namun, Allah tidak akan membiarkan Dajjal berkuasa selamanya. Sebagai penyeimbang, akan muncul ad-dabbah. Ini adalah sejenis binatang melata yang keluar dari perut bumi. Uniknya, binatang ini bisa berbicara dengan manusia. Tugasnya adalah memberikan tanda, membedakan mana orang yang beriman dan mana yang kafir. Agar menjadi bersinar terang. Sementara wajah orang kafir akan menjadi gelap dan hitam. Ini akan menjadi pemisah yang jelas. Tidak ada lagi keraguan siapa pengikut kebenaran dan siapa pengikut kebatilan. Selanjutnya, sebuah fenomena alam yang luar biasa akan terjadi, yaitu terbitnya matahari dari arah barat. Jika hari ini kita melihat matahari terbit dari timur dan terbenam di barat, pada hari itu hukum alam akan berbalik. Ketika peristiwa ini terjadi, maka pintu taubat akan ditutup rapat-rapat. Iman seseorang yang baru beriman pada saat itu tidak akan lagi diterima. Ini adalah penanda akhir dari kesempatan manusia untuk kembali kepada jalan yang benar. Dan kemudian, tanda besar kelima adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam, putra Maryam. Beliau akan turun di Menara Putih di sebelah timur Damaskus. Kedatangan Nabi Isa bukanlah sebagai Nabi baru, melainkan sebagai pengikut syariat Nabi Muhammad. Tugas utamanya adalah membunuh Dajjal, menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapuskan jizyah atau pajak. Beliau akan memimpin umat Islam menuju kemenangan dan menegakkan keadilan di seluruh muka bumi. Membawa masa-masa penuh kedamaian dan kemakmuran. Setelah masa kepemimpinan Nabi Isa, akan muncul 2 bangsa perusak yang sangat kejam, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Mereka akan keluar dari dinding yang telah mengurung mereka selama ribuan tahun. Jumlah mereka sangat banyak, tak terhitung, dan mereka akan menyebar ke seluruh penjuru, merusak apapun yang mereka lewati. Mereka akan meminum habis air danau dan membuat kekacauan besar di muka bumi. Tidak ada seorang pun yang mampu melawan mereka. Nabi Isa dan kaum muslimin kemudian akan berdoa kepada Allah untuk membinasakan Ya'juj dan Ma'juj. Allah pun mengabulkan doa mereka dengan mengirimkan sejenis ulat yang menyerang leher bangsa perusak itu, hingga mereka semua mati serentak. Setelah itu, bumi akan kembali damai untuk sementara waktu. Selanjutnya, akan terjadi 3 peristiwa gerhana besar atau penenggelaman bumi. Yang pertama terjadi di wilayah timur,
yang kedua di wilayah barat, dan yang ketiga di Jazirah Arab. Ini bukan gerhana biasa, melainkan bencana geologis dahsyat yang menelan sebagian besar daratan di 3 lokasi berbeda. Ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan betapa kecilnya manusia di hadapannya. Dan tanda terakhir yang menjadi puncak dari semua peristiwa ini adalah munculnya api besar dari Yaman. Api ini tidak membakar, melainkan menggiring seluruh manusia yang masih tersisa menuju satu tempat, yaitu padang mahsyar di negeri Syam. Api ini akan terus bergerak, memaksa setiap orang untuk berjalan menuju tempat berkumpul terakhir sebelum hari perhitungan yang sebenarnya dimulai. Di sanalah seluruh umat manusia dari awal hingga akhir zaman akan dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan mereka. Kisah dari Hudzaifah ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai pengingat dan motivasi. Mengetahui tanda-tanda ini membuat kita sadar bahwa dunia ini tidaklah abadi, dan kita harus selalu mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelahnya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah di akhir zaman. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.